Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru dari penyidikan kasus ini, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro. Selamat sore, Pak Bintoro. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Bintoro, apa saja sejauh ini yang sudah bisa digali dari keterangan yang digali begitu dari pihak kepolisian dari tersangka? Jadi bisa kami sampaikan, sejauh ini kami telah menetapkan Saudara P sebagai tersangka dengan adanya 2 alat bukti yang sah, ditambah dengan barang bukti yang ada di TKP. Di mana di dalam barang bukti yang ada di TKP, kami menemukan ada rekaman sebelum kejadian pembunuhan, setelah kejadian pembunuhan, dan rekaman saat yang bersangkutan cekcok dengan istrinya. Oke, baik. Lantas yang menjadi pertanyaan besarnya, Pak, apakah alasan ataupun motif dari pembunuhan keempat anak ini sudah diketahui, Pak? Jadi sampai saat ini masih kami dalami, Mbak, mengingat ibu korban, Saudari D, sampai sejauh ini masih belum kami lakukan pemeriksaan karena kondisi yang masih belum bisa memungkinkan. Namun hari ini kami telah menyurat ke rumah sakit tempat Saudari D ini dirawat. Apabila yang bersangkutan sudah bisa dilakukan pemeriksaan, akan kami segera lakukan pemeriksaan sehingga akan segera dapat mengetahui motif daripada si pelaku Saudara P melakukan pembunuhan terhadap 4 orang anaknya ini. Lantas apa saja keterangan yang sudah diberikan atau didalami dari pelaku ini, Pak, sebenarnya? Jadi Saudara P mengakui bahwa yang bersangkutan melakukan pembunuhan dengan cara membekap mulut dari masing-masing korban secara bergantian. Jadi yang pertama adalah korban yang anak paling terakhir yang usianya 1 tahun, dilanjutkan anak yang ketiga yang usianya 3 tahun, selanjutnya anak yang kedua yang usianya 4 tahun. Terakhir anak yang paling pertama atau tertua yang usianya 6 tahun. Di mana pada saat melakukan pembekapan pada anak yang pertama sempat melakukan perlawanan. Namun yang bersangkutan tetap melakukan pembekapan sehingga si korban anak yang pertama ini kehabisan oksigen dan meninggal. Baik, Pak Bintoro, ini kan sebelumnya ada beberapa kriminolog, kemudian psikolog yang kemudian menilai bahwa ada dugaan tersangka ini mengalami gangguan jiwa sehingga ia tega membunuh keempat anaknya, bahkan melakukan merekam begitu saat ia melakukan tindakan pembunuhan terhadap 4 anaknya. Apakah dari pihak kepolisian nanti akan melakukan tes terkait dengan gangguan kejiwaan ini, Pak? Yang pasti kami akan melaksanakan kegiatan tes psikiater terhadap si pelaku ini, mengingat hal ini memang merujuk dalam kejadian ini, sehingga dapat mengetahui sejauh mana kejiwaan dari yang bersangkutan, sehingga akan kami jadikan sebagai dasar dalam rangka untuk proses pemeriksaan dan persangkaan. Baik, lantas saat ini bagaimana kondisi istri dari tersangka ataupun ibu dari keempat anak ini? Apakah sudah bisa dimintai keterangan ataukah ibu ini sudah mengetahui bahwa keempat anaknya dibunuh gitu, meninggal dunia, Pak? Kebetulan kami perintahkan Kanit PPA untuk datang ke rumah sakit tersebut dan sudah bertemu dengan ibu yang korban ini. Namun yang ibu korban masih belum bersedia untuk memberikan keterangan pada saat 2 hari lalu. Namun saat ini kemungkinan hari ini kami coba lagi untuk mengambil keterangannya sehingga bisa tahu apa sih penyebab dan apa motif dari si pelaku Saudara P ini melakukan pembunuhan keji ini. Oke, ini polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap 12 saksi ya, Pak. Kalau tidak salah ini ada 12 saksi yang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian. Lantas apa saja hasilnya, Pak? Apakah ini juga ada terkait dengan laporan KDRT yang dilakukan oleh istri dari pelaku ini? Jadi memang benar, Mbak. Jadi awal mula kejadian adalah karena adanya kasus penganiayaan atau KDRT yang dilakukan si pelaku ini terhadap istrinya. Namun sebelumnya kami mengklarifikasi yang berkembang di masyarakat bahwa penanganan terhadap kasus ini sangat lamban oleh pihak kepolisian. Itu tidak benar, Mbak. Mengingat pada saat kejadian
hari Sabtu sekitar pukul 5, itu pukul 9-nya Ketua RT menghubungi pihak kepolisian, dalam hal ini diwakili oleh Babin Kamtibmas, sehingga Babin Kamtibmas atas nama Aibtu Dedi langsung mendatangi pihak TKP. Selanjutnya ketemu dari pihak korban dan juga pihak pelaku, dan bersama dengan Ketua RT dan pemilik kontrakan dilakukan mediasi. Untuk selanjutnya, mengingat pada saat itu kondisi korban yang masih sakit, Babin Kamtibmas ini langsung berinisiatif untuk membawa korban ke rumah sakit. Demikian sebenarnya yang terjadi, Mbak. Oke, lantas berapa lama jarak sebenarnya dari laporan KDRT yang dilakukan oleh istri dari tersangka sampai akhirnya tersangka ini membunuh keempat anaknya ini, Pak? Jadi kami sampaikan bahwa untuk KDRT itu dilaporkan bukan dari istrinya. Sebenarnya istrinya tidak mau melaporkan. Namun yang melaporkan adalah adik dari istri, dari korban ini. Sehingga pada saat itu pihak Babin Kamtibmas dan pihak Piket Reskrim juga sudah sempat bertemu dengan pihak pelaku, dalam itu saudara P, dan menanyakan permasalahannya. Ketika Pak Bintoro, mohon maaf Pak, apakah suaranya ke-mute Pak, karena tidak masuk ke studio? Pak Bintoro? Ya, tampaknya kami akan mencoba untuk kembali menghubungi Pak Bintoro, AKBP Bintoro, Kasat Reskrim Polres Jaksel. Ya, silakan Bapak. Ya. Mengingat saudara P ini lebih dekat daripada ibunya. Demikian. Oke, berarti artinya dari 12 saksi ini apakah ada keterangan yang mendukung adanya KDRT memang dilakukan oleh tersangka kepada ibu dari anak-anak ini, Pak? Apa seperti apa? Memang kejadian itu ada KDRT-nya, Pak. Ada penganiayaannya. Mengingat setelah kejadian KDRT, pihak Babin Kamtibmas membawa si ibu ini dalam kondisi luka ke rumah sakit Pasar Minggu. Demikian, Mbak. Oke, jika nantinya Pak dari hasil rangkaian tes tersangka mengalami gangguan jiwa, seperti apa dampaknya terhadap proses hukum yang akan ditetapkan kepada tersangka? Kami tidak bisa berandai-andai, Mbak. Namun kami akan melakukan dulu untuk pemeriksaan tes kejiwaan. Yang pasti kami akan proses secara prosedural dan profesional dengan menggunakan sistem Scientific Crime Investigation dalam rangka untuk pengungkapan perkara ini. Baik, kita akan tunggu bagaimana hasil dari pemeriksaannya. Terima kasih banyak AKBP Bintoro, Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan sudah berbincang bersama kami di Berita Satu Sore.